Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Rahandini dari Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Perubahan fisik pada masa dewasa tengah yaitu merupakan hasil dari penuaan biologis dan faktor genetis. Faktor perilaku dan gaya hidup sewaktu muda akan berpengaruh terhadap waktu dan perubahan fisik di masa dewasa tengah. Tahukah kamu jika seorang individu dalam rentan kehidupannya di dunia ini mengalami berbagai macam fase dan diiringi dengan perkembangan usianya? Di dalam setiap fase tersebut memiliki tugas dan perkembangannya masing-masing. Pada saat masa dewasa menengah atau dewasa madya ditandai dengan perubahan fisik dari umur 40 sampai dengan 60 tahun. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan secara singkat mengenai dewasa madya atau dewasa menengah. Di sini tentunya saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ayuni Lisda Fitrianti, yang kedua ada Asmi Warida, yang ketiga ada Intan Mustika Ayu, yang keempat ada Susan Rahmawati, yang kelima ada Sugiyarti, yang keenam ada Suci Nur Utami. Kinerja sensorik psikomotorik. Yang pertama itu terjadi masalah di daerah penglihatan, itu ada 5, yaitu ada di bagian near vision, dynamic vision, terus sensitivity to light, terus ada visual search, dan juga ketajaman pandang. Yang kedua, dewasa madya ini mulai mengalami sensitivitas terhadap rasa dan bau, itu juga mulai menurun. Yang ketiga itu mulai kehilangan sensitivitas terhadap sentuhan itu di usia 45, kemudian di usia 50 itu mengalami penurunan terhadap rasa sakit, namun rasa sakit terhadap proteksi itu tuh terus berjalan. Yang kedua itu ada pengaruh kondisi emosional, kepribadian, dan stres. Biasanya itu meliputi stres kerja, burnout, terus juga ketidaksiapan menghadapi pengangguran, atau biasanya kan dewasa madya di umur, maksudnya di usia dewasa madya itu kebanyakan dari mereka udah mulai pensiun dalam bekerja. Tahap-tahap perkembangan pada masa dewasa madya. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Perubahan ini sangat umum terjadi pada rentang usia 40-60 tahun, seperti rambut yang mulai memutih, lalu kulit yang mulai mengeriput, dan juga ketajaman mata yang sudah mulai menurun. Masa dewasa madya merupakan masa yang penuh tantangan di mana terjadinya perubahan-perubahan baik secara jasmani maupun psikologi, dan penurunan kekuatan fisik maupun daya ingat. Lalu yang kedua ada perkembangan psikososial. Perubahan psikososial yang terjadi pada masa dewasa madya meliputi kejadian perpindahannya sang anak dari rumah, peristiwa perpisahan yang mengakibatkan stres dan gangguan terhadap kesehatan. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada masa dewasa menengah atau madya. Pada masa dewasa menengah atau madya ini akan ada banyak sekali perubahan yang dialami oleh seseorang. Menurut Soundtrack tahun 2012, pada masa dewasa menengah atau madya ini, seseorang akan mengalami perubahan fisik dan juga perubahan kognitifnya. Salah satu perubahan kognitif yang dialami pada masa dewasa menengah ini yaitu dengan menurunnya memori intelektualnya. Perubahan kognitif pada masa dewasa menengah ini itu seperti menurunnya daya ingat. Hal ini terjadi ketika ia mendapatkan informasi tapi bersifat baru, atau dia mendapatkan informasi yang baru. Kemudian informasi yang ia terima itu tidak sering digunakan. Nah, kemudian selain itu juga menurunnya daya ingat atau perubahan pada kognitifnya itu ketika ia mengingat kembali memori di masa lalu atau recall dibandingkan dengan proses mengenali atau recognition. Kemudian selain itu, faktor kesehatan yang buruk itu juga mempengaruhi penurunnya daya ingat pada masa dewasa madya ini. Menurut Erikson, individu ini akan dihadapkan oleh dua hal. Yang pertama, generativity versus stagnasi. Jadi, para orang dewasa ini memikirkan bagaimana atau apa yang harus mereka lakukan untuk generasi selanjutnya. Jika stagnasi berarti dia tidak melakukan apa-apa untuk
generasi muda selanjutnya. Jika dia generativity, berarti dia melakukan suatu hal untuk generasi selanjutnya. Jadi teman-teman, generativity itu adalah rasa peduli yang diberikan oleh orang yang lebih dewasa, tapi jenis rasa pedulinya ini beda dengan intimasi. Kalau misalkan intimasi itu kita kasih kepedulian, tapi kita mengharapkan timbal balik dari partner kita. Tapi kalau generativity ini enggak. Contohnya, kayak misalkan orang tua gitu. Contoh daripada generativity ini, misalnya seperti para orang tua yang sebagian besar rela menderita buat keturunannya, atau kayak orang-orang yang ikut kegiatan sukarela seperti Palang Merah, itu mereka bisa digolongkan masuk dalam kategori orang yang memiliki generativity ini. Perkembangan emosi pada masa dewasa menengah yang kedua adalah stagnasi. Stagnasi merupakan lawan dari generativity. Stagnasi berarti mandek atau berhenti, yaitu kondisi di mana seseorang itu tidak melakukan apapun untuk generasi selanjutnya. Kondisi stagnasi yaitu kondisi di mana terbatasnya kepedulian seseorang terhadap orang lain. Orang-orang yang mengalami stagnasi, hidupnya tidak lagi produktif untuk masyarakat, karena mereka hanya melihat sesuatu hal itu akan menguntungkan dirinya atau tidak. Mereka tidak mengembangkan potensi atau bakat yang ada pada dirinya dan tidak membimbing anak-anak yang lebih muda darinya. Orang-orang yang mengalami stagnasi pada usia setengah baya itu mulai menanyakan, kemana impian mereka yang dulu, apa yang udah mereka capai, dan apakah hidup mereka akan ada artinya. Jadi di sini beberapa orang itu merasa gagal dan tidak punya harapan untuk mencapai impian-impian mereka yang terdahulu. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya perilaku apa sih yang sering muncul pada masa dewasa menengah atau pada masa dewasa media, yaitu perilaku agresif. Perilaku agresif di sini diambil dari menurut Bandura. Menurut Bandura, perilaku agresif merupakan sesuatu yang dipelajari dan bukannya perilaku yang dibawa oleh individu sejak lahir. Nah, perilaku yang dipelajari ini melalui lingkungan seperti interaksi dengan keluarga, interaksi dengan teman sebaya, dan media massa melalui modeling. Dari sudut pandang pendekatan perilaku agresif di sini diambil dari teori menurut Freud. Freud memandang perilaku agresif sebagai hal yang intrinsik dan merupakan insting yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Yang selanjutnya dari sudut pandang psikologis, di sini diambil dari Kahe 2001. Yang pertama, perspektif psikoanalisis merupakan perspektif psikoanalisis yang diambil dari teori Freud, yang dimana telah dijelaskan bahwa dalam diri manusia selalu mempunyai potensi bawah sadar, yaitu suatu dorongan untuk merusak diri atau thanatos. Pada mulanya, dorongan untuk merusak diri ini ditujukan untuk orang lain. Kedua, yaitu perspektif frustasi agresi, di mana usaha untuk mencapai suatu tujuan mengalami hambatan akan timbul dorongan agresif, yang pada gilirannya akan memotivasi perilaku yang dirancang untuk melukai orang atau objek yang menyebabkan frustasi. Yang ketiga, perspektif neo-asosianisme, yaitu peristiwa yang tidak mengenakan untuk menstimulus perasaan negatif atau efek yang negatif. Selanjutnya yang kita bahas adalah dewasa madya menurut pandangan Islam. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana setiap manusia itu akan mengalami pertumbuhan dan juga penurunan di dalam rentang kehidupannya. Dimulai dari di dalam kandungan, menjadi kanak-kanak, lalu remaja, dewasa, parubaya, kemudian menjadi lemah renta di mana semua memiliki karakteristiknya masing-masing sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya Allah dialah yang menetapkan kamu dalam keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian ia menjadikan kamu lemah kembali dan berubah. Dia yang menciptakan yang dikehendakinya dan dialah yang mengetahui lagi maha
berkuasa. Baiklah teman-teman, sekian video penjelasan dari kami mengenai dewasa media atau dewasa menengah dalam perspektif Islam. Semoga teman-teman dapat memahami materi atau penjelasan yang telah kami sampaikan. Jika ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.